saya Anisaul Muslimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan program studi akuntansi pada LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada elemen proses bisnis di bidang akuntansi dengan materi entry jurnal umum perusahaan jasa. Pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran games dan berbantuan media pembelajaran papan permainan barcode akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali sepertinya suaranya masih semangat semuanya. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Dari Frida. Oke, silakan Frida untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, Bro. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Bu Anissa akan absen terlebih dahulu, nama panggilan aja ya. Iya. Inesta, Halwa, Adinda, Chelsea, Tara. Oke, sudah semua ya? Sudah. Masuk semua ya? Oke, presensinya masuk semua. Oke. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Bu Nisa ada kartu member akuntansi. Nah, kartu member akuntansi ini adalah nantinya buat siapa saja yang aktif dalam pembelajaran akan Bu Anissa kasih kartu member. Nah, jadi nanti Bu Anissa minta kalian yang semangat saat melakukan pelaksanaan pembelajaran. Karena saya hanya punya 2 kartu member, jadi hanya untuk beasiswa. Nah, nanti di sini ada kolom tanda tangan. Nah, nanti 2 tanda tangan bisa kalian tukarkan dengan nilai tambahan sebesar 20 poin. Kalau 4 nilai berarti nanti dapat 40 poin. Nanti bisa dibaca sendiri, di sini sudah ada keterangannya. Nah, hari ini Bu Anissa akan memberikan materi mengenai jurnal umum melanjutkan yang minggu lalu. Kalian minggu lalu sudah belajar tentang konsep debit kredit. Masih ingat ya? Oke. Terus kemudian kita sudah membahas sebentar tentang jurnal umum, yaitu menjurnal transaksi pembelian dan penjualan. Nah, untuk hari ini nanti kita akan bahas tentang pembelian dan penjualan. Hanya saja perbedaannya adalah ketika menggunakan 2 kali pembayaran. Jadi yang satu pembayaran tunai, yang satu pembayaran kredit. Oke. Nah, Bu Anissa ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan minggu lalu, materi minggu lalu? Coba sekarang siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Nanti akan saya beri 1 kartu member. Silakan Risma. Andalan dia. Oke. Nomor 1 ya, Bu. Ya. Temboknya bocoran. Oke. Benar apa benar? Benar. Ada lagi yang lainnya? Silakan Anissa, ini kembaran saya ini. Namanya Anissa. Anissa Dwinda sekali ya. Bentar. Oke. Selesai. Yeay. Sudah terisi semua, pintar-pintar semua
dengan materi minggu lalu. Nah, berarti kalian masih bersemangat, ya kan? Nah, ini tadi habis pelajarannya siapa? Bahasa Indonesia. Tapi habis itu akuntansi nggak mumet kan? Oke, Bu Anissa mau tanya. Kalau seandainya Bu Anissa tanya, misalkan begini, ada sesuatu perusahaan yang mana dia kedatangan seorang customer atau pelanggan. Nah, customernya itu melakukan transaksi jasa, misalnya laundry di perusahaan tersebut, tetapi customernya itu dia melakukan pembayarannya secara tunai. Kalau secara tunai, kira-kira jurnal yang berpengaruh apa? Kas pada pendapatan. Tetapi kalau secara kredit, piutang pada pendapatan. Piutang pada pendapatan. Kalau keduanya, kas piutang pada pendapatan. Coba, ini kan ya. Sebentar, Anissa habis dulu. Nah, ini. Bagaimana jika perusahaan melakukan pembelian peralatan dengan pembayaran tunai yang sebagian dan kredit yang sebagiannya? Tadi apa? Kenapa kok ada piutang? Iya, karena belum dibayar yang sebagiannya. Nah, coba kalau yang pertanyaan kedua, jika seorang konsumen melakukan pembelian secara kredit, apakah perusahaan? Nah, ini tadi kebalik ya. Jadi yang ini adalah yang nomor 2. Sedangkan untuk yang nomor pertama harusnya apa? Kas. Ini nomor 2 ya. Yang nomor 1 kas. Terus? Ayo apa? Peralatan. Dia kan membeli peralatan. Membeli peralatan. Berarti kan bukan kas. Tapi kan itu membayar. Oh iya. Utang bertambah di kredit. Bagaimana jika perusahaan melakukan pembelian peralatan? Berarti yang bertambah apa? Peralatannya berada pada posisi debit. Terus kemudian kreditnya ada apa saja? Kas sama utang. Bingung apa enggak? Tidak. Halo, bingung apa enggak? Tidak. Paham ya? Iya. Transaksi pembelian dengan pembayaran tunai dan kredit ini sama seperti yang tadi. Jadi yang tadi kan ada beberapa yang belum jelas. Jadi di sini Bu Anissa akan menjelaskannya lebih rinci. PT Damar pada tanggal 13 Maret 2023 melakukan pembelian peralatan senilai Rp2.500.000 dengan dibayar tunai sebesar Rp1.350.000 dan sisanya dibayar bulan depan. Bagaimana jurnalnya? PT Damar membeli apa? Peralatan. Berarti yang bertambah apa? Peralatan. Terus? Kasnya di debit apa kredit? Kasnya yang di kredit berapa? 1.350.000. Kemudian apa lagi di sini? Berapa? 1.150.000. Peralatannya berapa? 2.500.000. Sekarang Bu Anissa tanya, kenapa kasnya berkurang 1.350.000? Karena bayarnya tunai. Karena yang dibayar tunai hanya sebesar 1.350.000. Paham? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau belum,
Bu Anissa minta kalian untuk membentuk kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok dengan berhitung 1 sampai 5. Nanti 1, 2, 3, 4, 5. Habis lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah semuanya membicarakan nomornya, mengucapkan nomornya, silakan nanti yang angka 1 bergabung dengan angka 1. Ya, mulai dari sini. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silahkan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah selesai ya? Oke. Nah, untuk kali ini Bu Nisa ingin tahu bagaimana sejauh mana kalian dapat memahami materi. Nah, di sini Bu Nisa ada papan permainan barcode akuntansi. Jadi nanti setiap kelompok, setiap anak silakan maju ke depan. Kemudian menggelindingkan ini dadu, melempar dadu. Nah, nanti kalau yang dapat angka 6 berarti nanti dia harus scan barcode 6. Paham ya? Kalau dapat 5 scan barcode 5. Ini nanti akan dihubungkan ke soal yang sudah Bu Anissa upload di Google Classroom. Ya. Itu. Nah, nanti kemudian kalian kerjakan studi kasusnya dengan cara berdiskusi. Usahakan ketika kalian bekerja secara kelompok semuanya harus ikut mengerjakan. Nah, nanti ketika kalian sudah membaca semua soalnya satu persatu, silakan kalian kerjakan urut dari yang tanggal awal dulu. Nanti silakan bikin konsepnya di lembar kerja yang nanti Bu Nisa bagikan. Kemudian nanti silakan dikerjakan di Microsoft Excel. Paham ya? Oke, silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompoknya siapa dulu? Sini. Sini. Nah, 6 belum ya? Yang sudah tadi berapa? 6? Oh iya, 2 sama 1. Sudah? Iya. Ayo, coba ke bawah. 4. Silakan di-scan barcode-nya yang 4. 4. Jangan salah scan. Oke. Oke, semuanya sudah mendapatkan soal masing-masing. Silakan kalian kerjakan sambil Bu Anissa membagikan lembar LKPD-nya. Nanti sambil kalian berdiskusi, silakan kalian untuk menilai sikap temannya. Jadi nanti tugasnya ketua kelompoknya adalah selain memastikan bahwa kelompoknya mengerjakan semuanya, Bu Nisa minta untuk menilai sikap temannya. Di sini nanti ada beriman. Beriman itu berarti apa? Di sini sudah ada keterangannya di bawah. Nah, ada skornya masing-masing satu kelompok. Bu Nisa bagi satu-satu. Oke, silakan dikerjakan. Siapa yang belum dapat? Sudah dapat semua? Sudah dapat LKPD semua? Ini pakai barcode ditulis. Iya, tadi dapat barcode berapa? Di sini ditulis kodenya. Jangan lupa kalau kerjakan jurnal, usahakan apa dulu yang ditulis? Judul. Oke, jangan sampai judulnya lupa. Kalkulator kan bisa digantikan dengan apa?
dia tidak menunggu hasil dari konsepnya yang bikin di kertas. Jadi sama-sama mengerjakan. Satunya ngerjakan di kertas, satunya ngerjakan di laptop, sehingga nanti mungkin akan disamakan apakah jawabannya sama atau tidak. Kalau tidak, silakan untuk berdiskusi. Kalau masih bingung itu ya, jangan lupa scan barcode di video tutorialnya atau silakan di Google Classroom kalian. Di situ ada caranya, ada bahan bacaannya. Silakan kalian baca bahan bacaan yang sudah Bu Anissa upload di Google Classroom. Sekarang sambil menunggu temanya selesai, kita ice breaking sebentar supaya kalian lebih fresh. Nah, kas berkurang, perlengkapan bertambah, sewa di muka bertambah, beban berkurang. Ayo beban berkurang kemana? Ayo, hutang berkurang. Oke, jangan duduk kembali. Karena kelompok 4 sudah selesai, silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, jawaban jurnal umum dari klub sepak bola soccer periode Januari. Soal pertama. Januari, tanggal 1 Januari. Puan Pranoto menyetorkan dana tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modalnya. Jurnalnya kas di debit, modal di kredit. Modal sebesar 10 juta. Penyerahan modal dari Tuan Pranoto. Maka dibesarkan dikit bisa nggak? Soal yang kedua, 2 Januari. Menyewa base camp dan lapangan bola selama 3 tahun dibayar di muka sebesar 90.000. Jurnalnya. Maka jurnal umumnya yaitu sewa dibayar di muka pada kas dengan keterangan pembayaran sewa selama 3 tahun dan nominalnya Rp90.000. Soal yang ketiga, sama tanggal 2 Januari. Membeli perlengkapan tim berupa kostum, bola, dan alat-alat lainnya senilai Rp17.500. Akun yang berpengaruh yaitu perlengkapan tim pada kas sebesar Rp17.500 dengan keterangan pembelian perlengkapan. Berikutnya tanggal 3 Januari diterima uang dari Bank Garuda Nasional sebesar Rp150.000 untuk pemasangan sponsor. Dengan jurnal umumnya kas pada pendapatan jasa dengan nominal 100.000. 150.000. Keterangannya pendapatan atas pemasangan sponsor dari Bank Garuda Nasional. Selanjutnya tanggal 4 Januari penerimaan uang dari Atletor untuk pemasangan iklan sponsor 100.000. Jurnal yang berpengaruh yaitu kas pada pendapatan jasa dengan keterangan pendapatan atas pemasangan iklan dari Alcatel Corp sebesar Rp100.000. Berikutnya tanggal 5 Januari membayar jasa perawatan lapangan 1.000. Dengan akun yang berpengaruh yaitu beban perawatan lapangan pada kas sebesar Rp1.000 dengan keterangan pembayaran perawatan lapangan. Berikutnya tanggal 5 Januari menerima pendapatan iklan dan sponsor dari Coca-Cola Company sebesar
maka dengan akun yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 75.000 dengan dengan keterangan penerimaan pendapatan iklan dan sponsor. Bukunya tanggal 6 Januari bayar tunai biaya kesehatan bagi para pemain bola sebesar 5.000. Punya beban kesehatan pada kas dengan nominal 5.000. Keterangannya pembayaran biaya kesehatan para pemain bola. Bukunya tanggal 6 Januari membeli plus merchandise brand of 5 seharga 450.000 melalui perusahaan leasing utang untuk pembelian 100.000 sisanya bayar secara kredit. Maka akun yang berpengaruh yaitu perlengkapan di debit dengan nominal 450.000, pada kas di kredit dengan nominal 100.000 dan utang usaha pada kredit dengan nominal 350.000 dengan keterangan pembelian mobil secara kredit. Bukunya tanggal 8 Januari pembayaran gaji untuk minggu pertama pemain dana fiskal sebesar 28.500. Jadi akun yang berpengaruh yaitu beban gaji pada kas sebesar 28.500 dengan keterangan pembayaran gaji pemain dan ofisial. Setelah kami total semua jumlah dengan nominal Rp10.917.000 pada debit dan kredit. Balance tak? Balance. Dari soal yang sudah dibaca dan jawabannya sama enggak? Benar Kak? Benar ya? Oke. Buka pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa tanggal 6 kasnya di kredit? Tanggal 6 yang mana? Yang ini. Yang kan kasnya juga di Sing utang usaha. Yang bawah. Yang bawah. Karena di soalnya karena membeli bus merchandise itu kalau melalui Merchandise. kan membeli 450.000 terus bayar uang muka pembelian itu 100.000, jadi kita kan mengeluarkan uang sebesar 100.000, sisanya juga secara kredit gitu. Bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal umum Salon Amgi periode 31 Januari 2012. Yang pertama, tanggal 1 Soal dulu. Anggi mendirikan sebuah salon bernama Salon Anggi pada bulan pertamanya, yaitu bulan Januari 2013. Ya, 2013. 2013, transaksi yang terjadi pada Salon Anggi adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan Januari 2013, Ibu Anggi mendirikan usaha salon yang ia beri nama Salon Anggi. Ibu Anggi menginvestasikan sebesar 200 juta sebagai modal awal dalam usahanya. Jadi, kasnya ditaruh pada sisi debit yang bernilai 200 juta, modal ditaruh pada sisi kredit yang bernilai 200 juta. Keterangannya modal awal Ibu Anggi. Untuk soal nomor 2, pada tanggal 2 Januari 2013, Ibu Anggi menyewa sebuah ruko untuk salon yang akan ia dirikan dengan masa kontrak 5 tahun. Kontrak tersebut ditetapkan 5
5 juta setiap tahun dan dilakukan pembayaran di muka selama 5 tahun. Jurnalnya sewa dibayar di muka sebesar 5 juta di debit dan kas sebesar 5 juta di kredit dengan keterangan pembayaran sewa 5 tahun dibayar di muka. Tanggal 2 Januari 2013 membeli sebuah meja dan komputer untuk peralatan kantor pribadi Rp7.500.000. Jurnalnya tanggal 2 bulan Januari 2013 peralatan kantor sebesar 7.500.000 itu didebit, sedangkan kas keluar di kredit sebesar 7.500.000. Keterangannya adalah membeli peralatan kantor. Pada tanggal 3 Januari 2013, Ibu Anggi membeli peralatan salon dengan pembayaran tunai sebesar 30 juta. Dengan jurnalnya. Jurnalnya peralatan salon didebit sebesar 50 juta, kas maaf saya ulangi, jurnalnya peralatan salon sebesar 30 juta didebit dan kas sebesar 30 juta di kredit dengan keterangan membeli peralatan salon. Tanggal 4 Januari 2013, Ibu Anggi membeli 1 set tenda perjamuan lengkap dengan kursi dan panggung pengantin senilai 50 juta rupiah. Ibu Anggi membayar sebesar 20 juta dan selebihnya dilakukan perjanjian dibayar kapan saja dalam maksimal waktu 6 bulan tanpa bunga. Jadi jurnalnya adalah peralatan salon di bagian debit sebesar 50 juta dan kas keluar sebesar 20 juta karena yang dibayar hanya yang dibayar hanya 20 juta, maka sisanya dijadikan menjadi hutang, yaitu hutang bertambah di sebelah kredit sebesar 30 juta. Keterangannya adalah membeli peralatan salon. Pada tanggal 5 Januari 2013, Ibu Anggi mengangkat 5 karyawan dengan Ibu Anggi memulai membuka secara resmi salon yang dibukanya dan menghabiskan biaya 5 juta. Jadi jurnalnya beban lain-lain pada debit sebesar 5 juta dan kas sebesar 5 juta pada kredit dengan keterangan biaya pembukaan salon. Pada tanggal 5 Januari 2013, Ibu Anggi mengangkat 5 karyawan dengan gaji masing-masing Rp1.500.000 per bulan dengan kesepakatan gaji dibayar tiap tanggal 27. Ibu Anggi mengeluarkan dana Rp2.500.000 untuk pakaian dan perlengkapan karyawan. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan karyawan di sebelah debit sebesar Rp2.500.000 dan kas keluar di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000. Keterangannya adalah membeli perlengkapan karyawan. Pada tanggal 6 Januari 2013, Ibu Anggi membenahi ruko dengan pencatatan dan menghabiskan dana sebesar Rp500.000. Dengan jurnalnya beban perbaikan kantor sebesar 500.000 berada di debit dan kas keluar sebesar 500.000 di kredit dengan keterangan perbaikan kantor. Pada tanggal 7 Januari 2013, Salon Anggi menerima pelanggan dan membukukan pendapatan sebesar Rp1.500.000. Dengan jurnalnya kas pada debit sebesar Rp1.500.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1.500.000 dengan keterangan penerimaan pelanggan. Jadi total transaksi ini sebesar Rp302 juta. Mungkin dari presentasi kami ada yang ditanyakan? Boleh bertanya, ya. Mengapa sih perusahaan harus melakukan pencatatan menggunakan jurnal umum? Oke, karena setiap transaksi itu harus dicatat agar tidak ada kayak umpamanya
kalian kayak umpamanya kalian mengeluarkan uang tapi tidak dicatat gitu. Jadi biar tahu arah uangnya ini kemana gunakan berapa biar balance. Oke, Bu Nisa menambahkan ya. Jadi kenapa kita harus mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal umum supaya tidak ada penyalahgunaan. Oke, gitu ya. Jadi pada intinya semua perusahaan itu sebenarnya meskipun perusahaan itu kecil dia harus memiliki catatan. Nah, catatan itu bisa di jurnal umum maupun di jurnal khusus. Nah, karena kalian masih kelas 10, jadi kita belajarnya adalah tentang jurnal umum. Biasanya jurnal umum ini digunakan oleh perusahaan jasa. Oke, sudah ada yang lain? Oke, sebelum menutup presentasi pada hari ini, saya punya pantun. Jangan, bukan pantun sih, kayak lebih ke kata-kata, quotes. Belum. Jangan ajari aku sabar, nol hilang aja aku cari sampai ketemu, apalagi kamu. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa akan menyimpulkan untuk presentasi hari ini bahwasanya apapun soalnya kita harus tahu tentang apa dulu? Debit kredit atau konsep debit kredit. Jadi apapun tadi soal, bentuk soal, transaksinya seperti apa, entah itu transaksi pembelian, penjualan, sewa dibayar di muka, pembayaran hutang, pembayaran piutang, kita harus tahu konsep debit kreditnya. Makanya setiap kali pertemuan Bu Anissa pengen ketahui kalian masih ingat nggak dengan konsep debit kredit? Karena kalau tidak ingat kalian tidak akan bisa mengerjakan soal. Nah, oleh karena itu Bu Nisa minta kepada kalian untuk mengeluarkan gawainya. Bu Nisa akan adakan soal evaluasi yaitu melalui kuisis. Jadi untuk yang peringkat pertama Kenny Junior, siapa ini Kenny Junior? Oke, sini tepuk tangan untuk sini. Iya, gue bisa kasih kartu member. Terus peringkat keduanya siapa? Tiara. Oh, Tiara. Siapa? Saya. Oh, ya, tepuk tangan untuk peringkat kedua. Oke. Nah, sekarang Bu Nisa ingin tahu apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak. Silakan dibuka grupnya. Di situ Bu Nisa sudah mengirimkan sebuah link. Sudah belum? Oke, karena sudah selesai, Bu Anissa juga sudah melakukan refleksi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Langsung silakan dipimpin Frida berdoa. Siap gerak untuk akhir kegiatan hari ini agar pelajarannya dapat masuk kita dan menjadi berkah. Amin. Mari kita sama-sama baca doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih.